Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Petani Boys Tukang Ngarit. Ini adalah channel pertanian dan peternakan. Untuk sementara ini kita ternak domba, ternak entok, ternak ayam. Untuk pertanian kita sementara masih setia menanam padi. Ke depan kita akan menanam sayur-sayuran. Oke teman-temanku semuanya, tidak lupa ya, salam santun, selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung di channel Petani Boys. Hari ini kita akan mengulas atau sedikit ngobrol tentang pilih ternak entok atau ternak ayam. Kalau kita mau ternak unggas ya, ternak entok atau ternak entok apa ternak ayam. Oke, akan kita bahas ya hari ini ya, pada kesempatan kali ini, dan tidak usah panjang lebar, tidak usah pakai intro segala, langsung saja. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentu saja modal. Untuk ternak ya itu kan wajib ya, kita butuh modal untuk membeli bibitnya atau membeli indukannya. Kalau entok seperti ini ya kita lebih mengeluarkan kosnya lebih besar atau lebih banyak daripada ayam. Kalau seperti ini bisa, kalau di daerah saya ya, lain tempat kan tentu saja berbeda harganya. Seukuran ini kisaran 30 sampai 35.000 per ekor. Ini ada 18 ekor. Taruh kalau 10 ekor aja, kalau di harga 35, berarti kita harus siap-siap uang 350.000 kalau kita ingin ternak entok dari bibit ya, dari kecil seperti ini ya. Ini dulu beli itu harga 20 sampai 25 rut, dulu totalnya habis 400.000 untuk entoknya ini ya. Itu untuk entok. Terus untuk kandang, kalau entok itu minimalis teman-teman, kita nggak perlu kandang ayam yang dibikin apa kotak-kotak itu ya. Kalau entok itu seperti ini aja sudah cukup, ketinggian paling ya setengah meter itu sudah cukup, dia nggak akan bisa keluar dari kandang. Untuk apa kandangnya ya, untuk kandang dia tidak memerlukan budget yang besar, karena hanya seperti ini aja. Mungkin kalau ada sisa batako, sisa genting, terus sisa bambu-bambu yang tidak terpakai bisa dibikin. Contohnya saya menggunakan bambu seperti ini untuk pagarnya. Nah ini minimalis ya, ini memang tak bikin seperti ini karena ya sisa semua, ada yang pecah bambunya, ada yang ya nggak rapi ya. Yang penting dia nggak bisa keluar dari areal kandangnya. Itu untuk kandang ya, dia kosnya lebih murah. Terus yang ketiga pakan itu kalau menurut saya dia juga lebih gampang daripada ayam. Dia tidak wajib pakai pakan pabrikan, bisa sisa-sisa limbah dapur tinggal kita cuci, kita kasihkan, itu bisa. Kalau masih kecil, kalau masih mindi, biasanya ya kita perlu pakan pabrikan karena untuk kebutuhan nutrisinya dia ya. Tapi kalau sudah seumuran segini, ini saya pakai full limbah dapur, jadi sudah tidak pakai pakan pabrikan. Untuk pakan dia kosnya lebih ringan. Terus apalagi kesehatan dibanding ayam, kalau menurut saya selama saya pelihara entok dan ayam, entok ini dia lebih kebal,
dia lebih tahan banting. Jarang sekali ada kematian di entok ya selama saya memelihara entok, jarang. Mungkin 90% lah hidup semua, tingkat kematian ya 5-10%, tapi jarang, nggak pernah saya menemukan hal yang mengakibatkan entok kematian. Itu untuk kesehatan ya. Terus apalagi, harga jual karena belinya mahal, tentu saja harga jualnya juga mahal. Jadi prospek kedepannya sebenarnya semua bagus, baik entok maupun ayam bagus semua. Selama masih ada warung makan, selama kita butuh makan, ini nggak ada matinya teman-teman. Cuman kalau untuk penjualan dia lebih tinggi harga jualnya. Itu ya untuk entok sementara itu dulu. Terus kita bahas ayam ya, kita bahas ayam. Oke, kita pindah ke sini. Ini ayam-ayam kita, dia sedang makan ya, sedang makan semua. Ini pagi jam 8. Oke, untuk ayam ya, untuk ayam yang pertama modal ya, modal. Kalau tadi itu paling tidak kita harus menyediakan 300-an ribu ya. Kalau ayam itu jauh lebih murah teman-teman. Ini kemarin 5 ekor ini ya, ini pitik walik. Ini 5 ini saya dapat harga 100 ribu, jadi satunya 20 ribu. Terus dan sebelahnya ini yang kecil baru datang ya kemarin, ini dari tempatnya Ustadz Dwi, ini 70 ribu. Nah kutuan ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor, campur ada bangkoknya juga, ayam bangkok ya. Ini di harga 70 ribu, tak ambil semua. Jadi hanya dengan modal 100 ribu kita sudah bisa ternak ayam, jadi nggak terlalu besar modalnya dibandingkan entok ya. 100 ribu kita sudah bisa gas. Oke, terus untuk yang kedua kandang ya, kandang kosnya agak mahal. Kalau dibikin seperti ini ya tentu saja agak mahal ya, karena bikin ini kan memerlukan bambu, paku lebih banyak daripada yang entok tadi. Apalagi kalau semua kandangnya beli, nah itu pasti kosnya akan jauh lebih mahal. Dan ayam ini perlu ketinggian yang lebih kalau dikungkung ya. Kalau dikombong itu kalau nggak tinggi itu dia akan terbang, akan keluar dari kandang. Tentu saja ini membutuhkan kos yang lebih banyak daripada entok. Terus yang ketiga pakan. Nah, pakan kalau entok tadi kita full memakai limbah dapur, ini semi, ini yang ini sudah full limbah dapur. Tapi kalau yang sebelah sini yang masih bisa dikatakan DOC ya, karena masih kecil, ini harus wajib kalau saya ya, ini wajib pakai pakan pabrikan dulu, karena dia membutuhkan nutrisi yang lebih bagus. Seperti ini contohnya ya. Nah seperti ini BR kalau di tempat saya. Nah, aduh nggak kelihatan ya. Ya intinya seperti inilah, pakan pabrikan dulu. Nah BR seperti ini ya. Itu kalau masih kecil memang kosnya agak lebih, karena itu tadi ya, untuk memenuhi nutrisinya dia biar bagus, biar ke depan dia bagus. Terus ketika pakan sudah, terus keempat apa tadi ya, keempat kesehatan ya. Nah kesehatan dia agak dibandingkan entok dia agak riwin juga. Kalau apa itu dingin, dia kedinginan, terus bulunya jebibrik itu ya, kademen. Terus biasanya yang sering saya temui, dia kalau sakit itu ya, yang pertama umumnya itu pasti kebanyakan kalau di kampung, di desa itu kering gitu ya, penyakit kering gitu loh, tiba-tiba mati.
terus yang kedua berak kapur, terus yang ketiga mencret. Kalau seperti itu berarti faktor kandangnya kurang bersih. Nah, jadi kita harus meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita harus lebih teliti lagi terhadap kesehatan ayam kita. Jadi lebih ekstra dibandingkan entok ya. Kebersihan kandang, terus faktor makanan, minuman harus bersih. Pokoknya yang penting bersih kalau ayam itu. Tingkat kematiannya, kesehatannya, tingkat kematian dia lebih banyak daripada entok. Terus harga jual terakhir ya. Harga jual sama sih, sama-sama unggas itu pasti laku teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau ingin ternak unggas ya, baik itu entok atau ayam, selama kita masih makan, butuh makan, ada warung makan, itu sudah pasti, ini pasti laku. Saya jamin ternak entok atau ayam itu pasti menghasilkan uang, pasti laku itu ya. Cuman harga jualnya tentu tidak setinggi entok karena harga belinya kan juga tidak tinggi. 100.000 kita sudah dapat 5, 70.000 kita sudah dapat 8 ekor. Penjualannya tentu menyesuaikan harganya. Tapi walaupun seperti itu, yang penting kita ambil kesimpulan bahwa ternak unggas itu baik entok maupun ayam itu bagus semua. Jadi kalau disuruh milih, kalau teman-teman punya modal, pelihara dua-duanya, baik entok maupun ayam. Kalau ada lebih lagi ya ditambah lagi bebek atau angsa, ya tergantung teman-teman, tergantung kita, modal kita adanya berapa ya seadanya dulu. Nggak usah memaksakan diri sampai hutang, itu jangan, nanti kita ndak malah kerepotan sendiri ya. Jadi semampunya kita aja. Kita mampunya 100.000, berarti kita belajar di ayam dulu. Nanti kalau sudah pandai, kita sudah menguasai ilmunya, kita sudah punya modal lebih, tambah lagi beli entok. Terus kalau punya budget lagi, tambah lagi domba. Seperti itu ya. Ya, yang penting bertahap saja, karena kita kan juga harus menyesuaikan budget kita, dana kita. Yang penting tidak memaksakan diri. Dan ini kalau menurut saya ini ya, ternak unggas ini sangat menjanjikan, prospek bagus dan pasti cuan, pasti laku. Oke, jadi seperti ini ya, itu ya teman-teman, pilih entok atau pilih ayam. Kalau punya uang, ternak dua-duanya. Kalau uangnya minimalis, uangnya pas-pasan, bisa belajar dari beli ayam dulu, sedikit dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Tetap semangat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kur.